Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu GDM Maternal Neonatal Ibu Sulfianti SSIT SKM Kep, yang saya hormati peserta penyuluhan pada hari ini yang menyempatkan waktunya, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan, panjang umur sehingga kita bisa hadir di acara penyuluhan pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan baginda kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan ajarannya. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, perkenalkan kami dari kampus Akbid Bina Sehat Nusantara Bone, saya sendiri Arnisa sebagai pembawa acara dan Nurfadila sebagai pemateri. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Nur Aisyah. Dengan ini saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yashturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka ala ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman shalla an sabilihi wa huwal a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pemaparan materi oleh Saudari Nurfadila. Dengan ini saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh moderator. Ya, baik, langsung saja. Bagaimana kabarnya semua teman-teman dan peserta penyuluhan pada hari ini? Ya, alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Ya, baik. Baik, sebelum itu langsung saja saya akan memaparkan materi terkait dengan asuhan kegawat daruratan pada neonata, pada ibu hamil.
Mohon maaf sebelumnya ada gangguan jaringan. Langsung saja kita masuk ke materi terkait dengan asuhan kegawat daruratan pada ibu hamil. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kehamilan. Nah, kehamilan merupakan suatu proses yang terjadi antara perpaduan sel sperma dan ovum sehingga terjadi konsepsi sampai lahirnya janin. Lama hamil normal adalah 280 hari atau 40 minggu dan biasa dikenal dengan kita kenal itu biasanya berlangsung selama 9 bulan yang dihitung dari haid pertama dan haid terakhir. Nah, setelah kita mengetahui apa itu kehamilan, kemudian kita juga harus mengetahui apa itu kegawat daruratan. Nah, kegawat daruratan adalah kejadian yang tidak diduga atau terjadi secara tiba-tiba. Nah, seringkali merupakan kejadian yang berbahaya. Jadi, kegawat daruratan dapat diartikan sebagai suatu situasi yang terjadi secara tiba-tiba, tidak diketahui kapan terjadinya, sehingga hal ini bisa dikatakan sebagai suatu situasi yang gawat darurat. Terkait dengan kehamilan atau ibu hamil, nah alangkah baiknya di sini ibu hamil harus mengetahui atau teman-teman sekalian mengetahui terkait dengan kunjungan antenatal. Nah, kunjungan antenatal ini sangat penting bagi ibu untuk melanjutkan proses kehamilannya agar berlangsung dengan baik. Nah, ibu hamil melakukan kunjungan antenatal komprehensif yang berkualitas minimalnya itu 4 kali selama kehamilannya, termasuk minimal 1 kali kunjungan diantar oleh suami atau pasangan maupun anggota keluarga. Tapi sebaiknya itu ketika kita melakukan kunjungan antenatal, biasanya itu didampingi oleh keluarga atau suami. Nah, kapan saja kita melakukan kunjungan di puskesmas atau rumah sakit, nah ada dikenal dengan kita melakukan kunjungan selama 4 kali ya. Pada trimester pertama atau usia kehamilan 16 minggu, sebelum 16 minggu itu kita melakukan kunjungan sebanyak 1 kali. Kemudian antara minggu ke 24 sampai 28 minggu kita lagi melakukan kunjungan sebanyak 1 kali dan melakukan kunjungan pada usia 30 sampai 32 minggu dan antara minggu 36 sampai 38 minggu. Jadi bisa itu merupakan kunjungan selama kehamilan itu selama 4 kali. Jika ibu mengalami kegawat daruratan atau mengalami kelainan selama masa hamil ini, bisa juga melakukan kunjungan lebih dari 4 kali. Nah, saya lanjut. Selain itu, ibu hamil di sini dianjurkan untuk memeriksakan dirinya, baik itu ke bidan ataupun dokter setidaknya 1 kali untuk deteksi adanya kelainan secara umum. Kemudian, untuk memantau kehamilan ibu, biasanya itu menggunakan ada buku KIA atau buku yang umumnya diberikan kepada ibu hamil. Nah, buku ini diisi setiap kali ibu melakukan kunjungan antenatal, lalu memberikan kepada ibu untuk disimpan dan dibawa kembali pada kunjungan berikutnya. Setelah kita melakukan kunjungan di puskesmas ataupun di bidan, di situ kita akan diberikan informasi terkait dengan perencanaan persalinan dan bagaimana pencegahan komplikasi kepada ibu itu sendiri. Serta ketika kita mengikuti atau melakukan kunjungan antenatal, biasanya itu juga ibu dianjurkan untuk mengikuti kelas ibu hamil. Nah, selain dari kunjungan antenatal, pada kunjungan antenatal di sini, ibu biasanya akan dilakukan pemeriksaan fisik secara umum untuk mengetahui bagaimana kondisi ibu, apakah dalam kondisi normal atau tidak. Nah, dalam pemeriksaan umum pada ibu hamil, adapun yang akan dilakukan pemeriksaan diantaranya itu pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, apa itu tanda-tanda vital? Diantaranya itu akan dicek nanti tekanan darah, bagaimana tekanan
tekanan darah dari ibu, kemudian bagaimana nadinya, suhunya, dan pernapasan, apakah dalam batas normal atau tidak. Kemudian akan juga diukur berat badannya. Nah, kita dapat mengetahui bagaimana status gizi ibu selama hamil, apakah ibu di sini gizinya kurang atau tidak. Jadi itulah pentingnya ibu melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Kemudian di situ juga akan dilakukan pemeriksaan tinggi badan dan pemeriksaan lingkar lengan atas. Selain dari pemeriksaan fisik, biasanya ibu akan diberikan vaksin TT pada ibu hamil. Nah, apa itu vaksin TT? Vaksin TT adalah vaksin yang aman. Misalnya, kejang, demam, Adapun jadwal untuk pemberian imunisasi TT pada ibu hamil, kita harus mengetahui juga bagaimana jadwal atau kapan saja kita melakukan imunisasi. Di antaranya, baik, saya lanjutkan saja. Mohon maaf, ada sedikit gangguan jaringan di sini. Kita masuk tadi ke jadwal pemberian imunisasi pada ibu hamil. Nah, pemberian vaksin TT pada ibu hamil ada dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada pemberian vaksin TT untuk ibu yang belum pernah diimunisasi sebelumnya, dan ada untuk ibu yang sudah pernah diimunisasi sebelumnya. Nah, yang pertama, pemberian vaksin TT untuk ibu yang belum pernah imunisasi atau tidak ditahu status imunisasi sebelumnya, itu ada 5 kali TT. TT pertama saat kunjungan pertama, kemudian disuntik kedua itu 4 minggu setelah pemberian imunisasi pertama, kemudian ada pemberian suntik ketiga atau TT3 diberikan 6 bulan setelah TT kedua, dan suntik keempat diberikan 1 tahun setelah pemberian TT3, dan pemberian imunisasi yang kelima atau suntik yang kelima itu 1 tahun setelah TT yang keempat. Untuk pemberian vaksin tetanus untuk ibu yang sudah pernah atau diimunisasi, diantaranya itu dilakukan juga sebanyak 5 kali. Yang pertama TT2 yaitu diberikan 4 minggu setelah TT pertama, kemudian 2 kali TT3 6 bulan setelah TT2. Dan yang perlu diketahui, kalau sudah ibu sebelumnya itu sudah diketahui ibu sudah diimunisasi, maka TT kelimanya itu tidak perlu lagi diberikan kepada ibu. Kategori dalam kehamilan. Nah, setelah kita mengetahui, setelah kita melakukan kunjungan antenatal dan melakukan pemeriksaan fisik, sehingga dengan itu kita mengetahui bagaimana kategori kehamilan kita. Apakah dalam kehamilan normal, termasuk dalam kehamilan normal, kehamilan dengan masalah khusus, atau kehamilan dengan masalah kesehatan yang membutuhkan rujukan untuk konsultasi dan kerjasama dalam penanganannya. Kemudian yang keempat itu kehamilan dengan kondisi kegawat daruratan yang membutuhkan rujukan segera. Nah, kita masuk ke yang pertama itu kehamilan normal. Adapun tanda kehamilan normal di sini itu ibu merasakan gerakan janin dapat dirasakan setelah usia kehamilan 18 sampai 20 minggu hingga melahirkan. Tidak ada kelainan riwayat obstetri, ukuran uterus ibu sesuai dengan usia kehamilan, dan pemeriksaan fisik serta laboratorium dalam batas normal. Kemudian kehamilan dengan masalah khusus. Nah, seperti masalah khusus di sini maksudnya seperti adanya masalah keluarga atau psikososial, khususnya seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga maupun kebutuhan finansial yang tidak terpenuhi. Kemudian kehamilan dengan masalah kesehatan yang membutuhkan rujukan untuk konsultasi dan kerjasama dalam penanganannya.
Nah, riwayat yang perlu kita ketahui, ibu yang dalam kasus kegawat daruratan itu ada riwayat pada kehamilan sebelumnya, misalnya janin atau biasanya itu sudah mengalami keguguran sebelumnya, kemudian melahirkan dengan anak atau bayi yang berat badannya itu kurang dari 2.500 gram. Kemudian ada riwayat hipertensi maupun pembedahan pada organ reproduksi. Adapun kehamilan dengan kondisi kegawat daruratan yang membutuhkan rujukan, misalnya seperti adanya perdarahan, kemudian ibu mengalami ketuban, pecah dini, ketuban yang pecah sebelum waktunya, sebelum tiba atau sebelum waktu di perkiraan persalinan, kemudian gawat janin, atau kondisi-kondisi kegawat daruratan lainnya yang dapat mengancam nyawa ibu dan bayinya. Setelah kita mengetahui apa-apa saja ya, ciri-ciri atau masalah yang membutuhkan tindakan gawat darurat atau termasuk dalam kasus gawat darurat, mohon maaf, maka adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan atau yang perlu dilengkapi oleh ibu hamil di sini itu sebaiknya setelah kita mengetahui tanda-tanda seperti apa, misalnya pecah ketuban dini atau ibu mengalami hipertensi. Nah, sebaiknya itu rujuk atau ke dokter maupun puskesmas maupun bidan sekitar. Nah, setelah itu kita ada lampiran kartu kesehatan ibu hamil yang berisi surat rujukan yang nantinya setelah kita ke tingkat di puskesmas yang nantinya akan dirujuk ke fasilitas yang lebih memadai, misalnya ke rumah sakit. Kemudian di situ kita akan minta ibu untuk kembali setelah konsultasi dan membawa surat dengan hasil dari rujukan. Setelah itu barulah di mana nanti setelah kita sampai di tempat rujukan pastinya akan diberikan penanganan sesuai dengan kasus gawat darurat yang dimiliki oleh ibu hamil tersebut. Baik. Saya kira itu materi yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Bertanya, saya persilahkan. Sekali lagi saya ulang, kepada ibu-ibu atau peserta yang lain yang ingin bertanya, saya persilahkan. Hari ini. Hadirin yang berbahagia, bersyukur alhamdulillah kita ucapkan acara penyuluhan pada hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kami ucapkan kepada hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara penyuluhan hari ini. Sebelum acara ini kami tutup, kami selaku pembawa acara, apabila dalam kesempatan kali ini ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda maupun tingkah laku yang kurang sopan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.